Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, masih kita bersama serial penjelasan kitab Thalathatul Usul atau yang lebih dikenal dengan Al-Usulul Thalathah. 3 landasan pokok di dalam beragama Islam, yang pada kesempatan kali ini kita sampai dalam muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua ini berisikan tentang kewajiban mempelajari dan mengamalkan 3 perkara. Penulis rahimallahu ta'ala mengatakan, "Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari dan mengamalkan 3 hal berikut ini. Perkara pertama, Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya, ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya, ia akan masuk neraka." Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhadha wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun mendurhakainya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Sampai di sini ucapan penulis rahimahullah. Mari kita simak penjelasannya. Muqaddimah yang kedua ini berisikan tentang kewajiban mempelajari dan mengamalkan 3 perkara sebagaimana disebutkan tadi. Perkara yang pertama yaitu berisikan 2 poin. Poin yang pertama tentang tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Penulis menjelaskan di sini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita dan yang memberi rezeki kepada kita. Allah berfirman bahwa dialah sang pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwa dialah sang pemberi rezeki. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi maha sempurna dalam setiap sifat-sifatnya. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-58. Dari 2 ayat ini didapatkan sebuah keyakinan bahwa hanya Allah lah sang pencipta dan sang pemberi rezeki. Adapun poin yang kedua, penulis menyebutkan tentang bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan beliau wajib kita taati, dan juga tentang ancaman yang mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang seiman rahimani wa rahimakumullah, Allah di samping menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, lalu Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa petunjuk bagaimana beribadah kepadanya. Tidaklah demikian. Tetapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepadanya dengan benar. Untuk menjelaskan bagaimana mengesahkannya di dalam peribadatan. Dengan menyampaikan kabar, perintah, dan larangan. Oleh karena itu, utusan Allah yang diutus kepada kita ini wajib kita taati dan haram kita mendurhakainya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Di dalam surat Al-Muzammil
ayat 15 sampai 16. Di dalam ayat yang ke-15 Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia mengutus seorang Rasul kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam ayat yang ke-16 disebutkan bahwa ketika Fir'aun mendurhaki Rasulullah Musa alaihissalam, maka ia disiksa dengan siksaan yang berat, maka dikiaskan, disamakan hukumnya dengan orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini, bahwa barang siapa yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan siksa yang berat berdasarkan ayat tersebut. Kemudian perkara yang kedua, berkata penulis rahimahullah ta'ala, kedua, bahwa Allah tidak ridho dipersekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan seorang hamba yang ditujukan kepadanya, baik dengan malaikat yang didekatkan kedudukannya atau dengan seorang nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, karena itu janganlah kalian menyembah sesuatu apapun di samping menyembah Allah. Sampai di sini ucapan penulis rahimahullah. Mari kita pelajari penjelasannya. Di dalam ayat tersebut terdapat dua bentuk keumuman. Yang pertama adalah keumuman larangan beribadah dalam bentuk apapun, baik ibadah ucapan maupun ibadah perbuatan, kepada selain Allah. Karena di dalam kata kerja fala tada'u terdapat masdar yang nakirah pada konteks kalimat larangan yang ini menunjukkan keumuman, yaitu bahwa janganlah kalian menyembah selain Allah, baik dengan ibadah ucapan maupun perbuatan, ibadah doa maupun selain doa, ibadah apapun juga. Itu keumuman yang pertama, bahwasanya segala macam bentuk ibadah yang zahir maupun yang batin, ibadah doa ataupun selain doa, semuanya dilarang berdasarkan ayat fala tada'u pada ayat tersebut. Janganlah kalian menyembah selain Allah dalam bentuk ibadah apapun juga. Adapun keumuman yang kedua adalah keumuman selain Allah yang terlarang untuk disembah. Artinya siapapun juga selain Allah haram untuk disembah. Hal ini didapatkan pada kata ahada, yaitu kata yang nakirah yang tidak beralif lam dalam konteks kalimat larangan. Ini menunjukkan keumuman sesembahan selain Allah, bahwa seluruh selain Allah dari kalangan jin, manusia dan selainnya maka dilarang untuk disembah, haram untuk disembah. Sehingga kalau kita gabungkan dua macam keumuman ini di dalam dalil fala tad'u ma'allahi ahada, akan didapatkan pemahaman, karena itu janganlah kalian menyembah sesuatu apapun, baik jin, manusia, malaikat, rasul dan makhluk selainnya, di samping beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun peribadatan tersebut, baik ibadah zahir maupun ibadah hati maupun ibadah yang bentuknya ucapan maupun perbuatan ataupun ibadah doa ataupun selain ibadah doa. Kemudian perkara yang ketiga di dalam muqaddimah yang kedua ini, berkata penulis rahimahullah ta'ala, ketiga orang yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengesahkan Allah Ta'ala, maka tidak boleh baginya cinta setia atau wala kepada orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka adalah kerabat terdekatnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an.
ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah meneguhkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkan olehnya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa ridho terhadapnya atas limpahan rahmatnya. Mereka itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Sampai di sini perkataan penulis rahimahullah ta'ala. Mari kita pelajari penjelasannya bitaufiqillah, bahwa perkara ketiga ini intinya tentang tidak bolehnya cinta setia atau diistilahkan dengan wala kepada orang-orang yang musuhi Allah ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Dalam ayat yang agung tersebut Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa duna man haddallaha wa rasulah. Wahai Rasulullah Muhammad, saya ulangi, wahai Rasulullah Muhammad, engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi menurut ulama balaghah dan usul, peniadaan itu lebih mengena daripada larangan semata. Sehingga peniadaan di sini, di dalam ayat tersebut, hakikatnya mengandung larangan juga. Bukan sekedar peniadaan, tapi juga mengandung larangan. Dan hukum asal sesuatu yang ditiadakan oleh Allah adalah haram. Adapun dalam ayat ini, maksud peniadaan keimanan di sini di samping menunjukkan keharaman, juga bisa menunjukkan salah satu dari dua perkara berikut ini. Yang pertama, menunjukkan ketidaksahan atau batalnya keimanan seorang muslim dalam kondisi tertentu. Yang kedua, bisa pula menunjukkan ketidaksempurnaan iman dengan rusaknya kadar iman yang wajib pada kondisi yang lainnya. Dengan demikian dikembalikan kondisi orang yang berwala, cinta setia kepada orang-orang yang musuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terkadang bisa sampai keluar dari agama Islam karena batal keimanannya. Terkadang tidak sampai demikian, namun dia rusak kadar iman yang wajib. Dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, walaupun tidak sampai keluar dari agama Islam. Dari ayat ini juga dapat diambil pelajaran bahwa ciri khas keimanan yang benar adalah tidak cinta setia kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku beriman namun didapatkan dirinya berwala, cinta setia kepada orang-orang kafir musyrikin yang musuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, hendaklah ia memeriksa keimanannya. Hendaklah dia mengoreksi keimanannya, karena berwala, cinta setia kepada orang-orang yang musuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, kepada kafirin musyrikin, adalah mengakibatkan imannya jadi hilang seluruhnya, atau kemungkinan berikutnya adalah bisa melemahkan keimanannya, tergantung seberapa besar walaknya tersebut, kadar walaknya tersebut. Kemudian perhatikan ayat tersebut selanjutnya, walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Maksudnya, walaupun orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seseorang yang berwala, seseorang tersebut. Walaupun sangat dekat hubungannya, kalau memusuhi Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut wajib untuk benci, tidak cinta setia kepada orang-orang yang musuhi Allah Ta'ala, walaupun itu dari karib kerabat yang terdekatnya. Adapun balasan dan pujian seorang mukmin yang benar menempatkan cinta dan benci
karena Allah, di jalan Allah, maka sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hasbullah ala inna hasballahi humul muflihun. Balasan dan pujian tersebut, balasan dan pujian Allah terhadap orang-orang yang benar dan benar walak dan baroknya, yaitu dalam ayat tersebut yang pertama, Allah meneguhkan iman mereka sehingga tidak ragu-ragu dan tidak goncang. Yang kedua, Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya dan dengan Al-Quran dan hujah yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, mereka mendapatkan kehidupan yang bahagia di surga dan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan sebagai balasan sewaktu di dunia, tatkala mereka bahagia dengan taat kepada Allah. Yang keempat, bahkan mereka mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yaitu diridhoi oleh Allah. Dan yang kelima, mereka pun mendapatkan kepuasan yang abadi. Karena mereka ridho terhadap Allah atas berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada mereka olehnya dengan puncak keridhaan. Dan yang keenam, mereka mendapatkan kemuliaan sebagai golongan Allah, yaitu golongan khusus yang Allah muliakan. Dan yang ketujuh, mendapatkan keberuntungan yang hakiki di dunia dan keberuntungan abadi di akhirat. Dari sini dapat kita ambil pelajaran al-jaza min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan. Ketika mereka di dalam ayat ini sewaktu di dunia itu berani dan rela, ridho, menukar rasa cintanya kepada orang-orang yang walaupun dekat, karib kerabatnya, ditukar rasa cintanya kepada karib kerabat tersebut dengan rasa benci kepada mereka ketika mereka memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ini dibalas dengan sejenis amalnya, yaitu mereka mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Demikian yang bisa sampaikan pada muqaddimah yang kedua ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.